Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Arsip Sunyi. Video kali ini kita akan menceritakan kisah horor paling merinding. Pernah nggak sih kalian ngebayangin lagi narik ojol malam-malam, malah dapat penumpang kuntilanak? Nah, malam ini gue mau bagiin pengalaman nyata seorang driver ojol yang benar-benar bikin bulu kuduk merinding disco. Kisah ini bukan cuma sekedar cerita hantu biasa, tapi juga tentang keberanian, ketakutan, dan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dijamin, setelah dengerin cerita ini, kalian gak bakal berani lagi narik ojol sendirian malam-malam. Jadi, siapin diri kalian, matiin lampu, dan mari kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Arsip Sunyi biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Andi, seorang driver ojol paruh waktu, menyesap kopi hitamnya. Jam dinding menunjukkan pukul 22.00. Rutinitasnya dimulai. Jaket hijaunya sudah lusuh, saksi bisu ribuan kilometer jalanan Jakarta. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, ia berharap rezeki berpihak padanya. Jakarta di jam segini berubah drastis. Hiruk-pikuk siang berganti sunyi mencekam. Lampu-lampu jalan kuning menyorot aspal basah sisa gerimis sore tadi, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di sekelilingnya. Andi menarik napas dalam. Aroma got dan sampah yang menyengat tak lagi mengganggunya. Sudah menjadi bagian dari parfum malam Jakarta. Aplikasi ojol di ponselnya berkedip-kedip, menandakan ia siap menerima order. Sunyi, sepi. Hanya suara motor lain yang sesekali lewat memecah keheningan. Andi merapatkan jaketnya. Udara malam semakin dingin menusuk tulang. Ia menyusuri jalanan sepi di kawasan Kemang, berharap ada penumpang yang membutuhkan jasanya. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Antar ke TPU Jeruk Purut. Andi tertegun. TPU Jeruk Purut malam-malam begini? Bulu kuduknya meremang. Tapi, kebutuhan lebih besar dari rasa takut. Ia menarik gas, membelah malam menuju alamat yang tertera di aplikasi. Suasana semakin mencekam. Pepohonan di pinggir jalan tampak seperti siluet raksasa yang mengawasi gerak-geriknya. Angin berdesir pelan, membawa serta bisikan-bisikan aneh yang membuat Andi semakin was-was. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menyetel radio dengan volume kecil. Sebuah lagu dangdut lawas menemani perjalanannya, sedikit mengurangi ketegangan. Andi bergumam, rezeki memang kadang datangnya aneh-aneh. Malam semakin larut. Andi menarik napas dalam, menyesap kopi pahitnya. Aplikasi ojolnya berdering. Sebuah orderan, pukul 00.17. Alamatnya janggal. Jalan Kenangan, nomor 13. Jalan Kenangan? Setahunya jalan itu sudah lama ditinggalkan. Jauh di pinggiran kota, dekat hutan angker. Jantung Andi berdebar tak karuan. Orderan ini berbeda. Mungkin ada orang iseng, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa penasaran dan sedikit rasa takut bercampur jadi satu. Ia terima orderan itu. Motornya meraung, membelah kesunyian malam. Jalanan semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat. Semakin jauh Andi melaju, hawa dingin semakin menusuk turang. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Akhirnya, Andi tiba di Jalan Kenangan. Sunyi senyap. Rumah-rumah tua berdiri dengan angkuhnya, ditelan kegelapan. Nomor 13. Sebuah rumah besar tak terawat dengan halaman yang dipenuhi semak belukar. Ini benar alamatnya. Andi bergumam, bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, dari balik gerbang berkarat
muncul sesosok wanita. Pakaiannya serba putih, rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Wanita itu melangkah mendekat, tanpa suara. Andi terdiam, membeku di atas motornya. Andi? Suara wanita itu lirih, serak, seperti bisikan angin. Andi hanya bisa mengangguk, lidahnya keluh. "Antar saya ke pemakaman Sentosa," lanjut wanita itu, menunjuk ke arah selatan. "Pemakaman Sentosa? Tengah malam begini?" Andi semakin ketakutan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya tak bisa menolak. Ia mengangguk lagi. Baik, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Wanita itu naik ke motor Andi, duduk di belakangnya. Dinginnya wanita itu menembus jaket Andi, membuatnya menggigil. Motor Andi kembali meraung membelah malam yang semakin mencekam. Perjalanan menuju pemakaman Sentosa terasa begitu panjang dan berat. Andi merasakan ada aura aneh di sekitar wanita itu. Ia tak berani menoleh, hanya fokus pada jalan di depan. Sesekali, ia mendengar suara lilih wanita itu bernyanyi, lagu yang tak ia kenal, namun terdengar sangat menyayat hati. Jantung Andi berdebar kencang. Notifikasi orderan baru muncul di layar ponselnya. Jam menunjukkan pukul 24.30 malam. Sebuah orderan yang janggal. Alamatnya berada di ujung desa melewati jalanan setapak yang jarang dilalui orang. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres, tapi kebutuhan mendesak memaksanya untuk menerima. Rezeki nggak boleh ditolak, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Motor metiknya meraung membelah kesunyian malam. Semakin jauh dari keramaian kota, semakin pekat pula kegelapan yang menyelimuti. Lampu motornya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menciptakan lorong cahaya yang sempit di tengah lautan hitam. Suara jangkrik dan lolongan anjing liar menambah kesan mencekam. Andi mulai menyesali keputusannya. Akhirnya ia tiba di alamat yang tertera di aplikasi. Sebuah rumah tua tak berpenghuni, dikelilingi pepohonan rimbun yang menutupi cahaya bulan. Hawa dingin langsung menusuk tulang, membuat bulu kuduknya meremang. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan gue aja, pikirnya. Ia mengirim pesan ke nomor pemesan. "Saya sudah sampai, Bu." Tak ada balasan. Ia mencoba menelepon, tapi nomornya tidak aktif. Andi turun dari motor, matanya menyipit berusaha melihat lebih jelas ke arah rumah. Tiba-tiba, dari balik pohon besar di depan rumah, muncul sosok wanita. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan gaun putih lusuh yang berkibar tertiup angin malam. Andi tertegun, lidahnya keluh. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Andi bisa merasakan hawa dingin semakin menusuk, napasnya tercekat. Wanita itu berhenti tepat di depan lampu motor Andi. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lurus ke arah Andi. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Andi mencoba berbicara tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Maaf Bu, saya driver ojol yang Anda pesan," ucapnya terbata-bata, keringat dingin membasahi pelipisnya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Andi dengan tatapan kosong yang mengerikan. Lalu, perlahan ia membuka mulutnya. Andi membelalakan matanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Senyum mengerikan terukir di wajah pucat wanita itu. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kengerian yang tak terhingga. Motor Andi meraung membelah keheningan malam. Penumpang di belakangnya, sosok wanita berambut panjang yang tadi berdiri di bawah rembulan pucat, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Bahkan suara nafasnya pun tak terdengar. Biasanya, Andi selalu berusaha membuka obrolan dengan penumpang, sekedar menanyakan kabar atau basa-basi tentang lalu lintas. Tapi malam ini, lidahnya terasa keluh. Ada aura yang begitu kuat dan menekan di sekitar wanita itu, membuatnya sulit untuk sekedar berdeham. Jalanan semakin sepi. Lampu-lampu jalan yang tadinya masih terlihat berjajar mulai menghilang, digantikan pepohonan rindang yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Bayangan mereka menari-nari di aspal, menciptakan ilusi-ilusi aneh yang membuat bulu kuduk Andi meremang. Ia berusaha fokus pada jalan di depan, tapi matanya terus saja melirik ke kaca spion.
Di sana, ia melihat pantulan wajah wanita itu. Pucat pasi, dengan mata yang seolah menembus kegelapan. Tiba-tiba, dari arah samping jalan, Andi melihat sekilas bayangan putih melintas. Ia mengerem mendadak. Motornya tersentak, hampir saja oleng. Astaga! Umpatnya pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, memastikan penumpangnya tidak apa-apa. Wanita itu masih duduk tegak, tanpa ekspresi. Namun kali ini Andi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lebih dingin dari udara malam yang menusuk kulit. Maaf, Mbak. Ada yang lewat tadi, kata Andi berusaha menutupi kegugupannya. Wanita itu tidak menjawab. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Andi menarik napas dalam-dalam dan kembali menjalankan motornya. Kali ini, ia merasa ada yang mengawasinya. Bukan hanya dari samping jalan, tapi juga dari atas. Ia mendongak. Di antara celah-celah daun, ia melihat kilatan mata yang menyala dalam gelap. Jumlahnya banyak sekali, seperti sekelompok makhluk buas yang mengintainya dari atas pohon. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin banyak penampakan aneh yang dilihat Andi. Kadang ia melihat sosok anak kecil berlarian di antara pepohonan. Kadang ia mendengar suara tangisan yang memilukan dari kejauhan. Dan setiap kali ia melihat atau mendengar sesuatu yang aneh, wanita di belakangnya selalu diam seribu bahasa. Seolah-olah semua kejadian aneh itu tidak ada hubungannya dengan kehadirannya. Andi mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir positif. Mungkin ia hanya kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Mungkin semua yang dilihat dan didengarnya hanyalah ilusi belaka. Tapi semakin ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, semakin kuat pula rasa takutnya. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Mimpi buruk di mana ia menjadi tokoh utama dalam cerita horor yang ia dengar sejak kecil. Beberapa kali Andi mencoba bertanya arah kepada penumpangnya, tapi wanita itu tetap bungkam. Ia hanya menunjuk lurus ke depan, seolah-olah tahu persis kemana mereka harus pergi. Andi pasrah. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia hanya bisa mengikuti arah yang ditunjukkan oleh penumpangnya, berharap semoga ia masih bisa kembali ke rumah dengan selamat. Perasaan tertekan semakin menjadi-jadi. Udara terasa semakin berat dan sulit untuk dihirup. Andi merasa seperti ada yang mencekiknya dari belakang. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam, tapi paru-parunya terasa sesak. Ia melirik lagi ke kaca spion. Kali ini, ia melihat pemandangan yang membuatnya benar-benar merinding. Di belakang wanita itu, muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Andi memalingkan wajahnya dengan cepat. Ia tidak berani melihat lagi. Ia takut, jika ia terus melihat bayangan itu, ia akan kehilangan akal sehatnya. Andi membaca doa-doa yang ia hafal dalam hati. Ia memohon kepada Tuhan untuk melindunginya dari segala macam kejahatan. Ia berjanji, jika ia selamat dari malam ini, ia tidak akan pernah lagi mengambil orderan malam. Ia akan berhenti menjadi driver ojol dan mencari pekerjaan lain yang lebih aman. Tapi entah mengapa, ia merasa doanya tidak sampai. Ia merasa ia telah ditinggalkan sendirian di tengah kegelapan malam yang mencekam ini. Motor terus melaju, membelah keheningan dan kegelapan. Andi tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di jalan. Ia hanya tahu perjalanannya terasa sangat panjang dan melelahkan. Ia berharap semoga sebentar lagi mereka sampai di tujuan. Ia berharap semoga mimpi buruk ini segera berakhir. Jantung Andi berdegup kencang menghantam rongga dadanya. Motornya meraung membelah keheningan malam yang mencekam. Akhirnya setelah melewati jalanan tanah yang berbatu dan gelap, ia tiba di alamat yang tertera di aplikasi. Sebuah rumah tua yang reot, dikelilingi pepohonan rimbun yang tampak seperti tangan-tangan kurus menjulang ke langit. Lampu depan motor Andi menyorot rumah itu, memperjelas detail usang dan angkernya. Penumpang itu, sosok wanita berambut panjang yang sedari tadi membisu, masih duduk di belakangnya. Andi menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Sudah sampai, Mbak," ucap Andi dengan suara bergetar, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menoleh ke belakang. Tidak ada jawaban. Ia mengulangi, "Mbak, ini sudah sampai alamatnya." Masih tidak ada respons. Andi memberanikan diri melirik ke kaca spion. Kursi belakang motornya kosong. Wanita itu lenyap begitu saja. Bulu kuduk Andi meremang. Ia merasa seperti ada es yang mengalir di sepanjang tulang punggungnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ongkos?
Bahkan untuk memikirkannya saja Andi tidak berani. Yang ada di benaknya saat ini hanyalah satu. Lari. Meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Tanpa pikir panjang, Andi memutar gas motornya. Ban belakang berputar kasar di atas tanah, menyemburkan debu dan kerikil. Ia memacu kendaraannya sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah tua itu di kejauhan. Kegelapan malam terasa semakin pekat, seperti berusaha menelan dirinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Andi tidak henti-hentinya melirik ke belakang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengejarnya, bayangan hitam yang melayang di antara pepohonan. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, desisan angin yang menyerupai bisikan, ranting patah yang terdengar seperti langkah kaki. Setiap suara itu membuat jantungnya berpacu semakin cepat. Ia terus memacu motornya, berharap bisa segera keluar dari mimpi buruk ini. Sesampainya di rumah, Andi langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia menyalakan semua lampu, berusaha mengusir kegelapan yang terasa begitu menyesakkan. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi juga karena ketakutan yang luar biasa. Ia terduduk lemas di kursi, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apakah ia benar-benar mengantar kuntilanak malam ini? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa ada jawaban yang pasti. Andi tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih itu muncul di benaknya. Suara desisan angin dan ranting patah terus terngiang di telinganya. Ia merasa seperti masih berada di jalanan gelap itu, dikejar oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu menjadi malam terpanjang dan terburuk dalam hidupnya. Sejak saat itu, Andi tidak pernah lagi mengambil orderan malam, trauma dengan pengalaman mengerikan yang ia alami. Kisah tentang pengalamannya mengantar kuntilanak itu menjadi legenda di kalangan driver ojol di kotanya, sebuah peringatan tentang bahaya yang mengintai di balik keheningan malam. Andi memacu motornya secepat yang ia bisa, meninggalkan tempat terkutuk itu. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Bayangan wanita berambut panjang terus menghantuinya. Sesampainya di rumah, ia membanting pintu dan mengunci rapat-rapat. Rumah yang biasanya terasa nyaman, kini terasa dingin dan menakutkan. Andi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok kuntilanak itu muncul. Pagi harinya, dengan mata sembab dan wajah pucat, Andi memberanikan diri menceritakan pengalamannya pada teman-temannya sesama driver ojol di pangkalan. "Gue semalam nganter kuntilanak, bro. Serius. Alamatnya aneh, penumpangnya diam aja, terus pas nyampe langsung hilang." Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. "Halah Di, kebanyakan begadang loh, halusinasi itu," kata salah seorang. "Iya Di, kurang piknik kayaknya, timpal yang lain." Andi berusaha meyakinkan mereka, tapi tidak ada yang percaya. Mereka menganggapnya hanya kelelahan atau berkhayal. Sejak malam itu, Andi menjadi paranoid. Ia selalu merasa diawasi. Setiap suara aneh membuatnya terlonjak kaget. Ia menghindari narik malam sebisa mungkin. Namun kebutuhan ekonomi memaksanya untuk tetap bekerja. Setiap kali mendapat orderan malam, Andi selalu merasa was-was. Ia memeriksa alamat berkali-kali, memastikan tidak ada keanehan. Bayangan kuntilanak itu terus menghantuinya, mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Gimana? Merinding kan ceritanya? Benar-benar pengalaman yang gak bakal bisa dilupain sama driver ojol itu. Kalian sendiri pernah punya pengalaman mistis kayak gini nggak? Coba dong, share di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi buat video arsip sunyi selanjutnya. Jangan lupa juga buat like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Arsip Sunyi biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.